Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membaca makalah. Yang pertama, komunikasi dan korespondensi. Yang kedua, manajemen arsip. Yang ketiga, teknologi di lingkungan perkantoran. Nah, di situ makalah ini saya hanya mengambil 4 sub saja. Yang pertama, komunikasi dan korespondensi. Pengertian komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kedua, pengertian komunikasi perkantoran. Di sini pelaksanaan hubungan atau komunikasi administrasi dalam bidang usaha pada suatu kantor. Next, yang kedua, bentuk komunikasi kantor. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, verbal dan non verbal. Yang verbal dia bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Yang kedua, dia non verbal. Dia merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar di dalam komunikasi. Next, yang ketiga, korespondensi. Dia suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman dari satu pihak ke pihak lainnya. Next, yang terakhir, surat kantor. Di sini dia salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Bagian surat kantor di sini terbagi menjadi dua, yaitu dia berbentuk block style atau bentuk blok, dan indented style atau bentuk lekuk atau tekuk. Next, makalah kedua, manajemen arsip. Yang pertama, pengertian arsip dan kearsipan. Terkadang disebut dengan warkat. Jadi warkat merupakan setiap catatan tertulis baik di dalam bentuk gambar maupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek atau pokok persoalan. Pengertian kearsipan. Di sini dia aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Next, yang kedua, fungsi dan tujuan kearsipan. Fungsinya di sini terbagi menjadi 8 dan tujuannya terbagi menjadi 3, yaitu alat penyimpanan warkat, alat bantu perpustakaan, alat bantu bagi pimpinan, alat perekam perjalanan, mengefektifkan dan mengefisiensikan, alat untuk memecahkan permasalahan, alat untuk memberikan keterangan, dan sumber informasi peristiwa. Tujuannya ada 3, jadi menyimpan surat, menyiapkan surat, dan mengumpulkan bahan-bahan. Penyimpanan arsip yaitu sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat bila mana arsip sewaktu-waktu dipergunakan. Terus terakhir, sistem arsip elektronik yaitu kumpulan atau grup dari sub atau sistem bagian komponen apapun, baik fisik atau non fisik. Next, makalah yang ketiga, teknologi di lingkungan perkantoran. Yang pertama, pengertian teknologi, yaitu alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next, yang kedua, pengertian teknologi komputer, yaitu serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama. Next, yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dari menyebarkan informasi. Next, yang terakhir, yaitu otomatisasi perkantoran, yaitu semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Baik, itulah hasil dari makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.